Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Tori Fatimah Firoh dan teman saya Lauza Bima selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis di Amerika Serikat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang telah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Yang pertama ada Nicholas Riki HA, yang kedua Sabira Prihar, yang ketiga Mira Triwahyuni, yang keempat saya sendiri Tori Fatimah Firoh, yang kelima Eza Putri Madiansyah, yang keenam Lauza Bima selaku pembicara kedua, yang ketujuh Diva Amelia Sihotang. Konsep bisnis dan laba. Segala sesuatu yang dapat menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba disebut bisnis. Dalam bisnis, tentu ada suatu konsep yang diterapkan. Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis untuk memperoleh laba atau keuntungan. Ide fundamental inilah yang menjadi hal utama berjalannya bisnis tersebut. Laba yang dihasilkan tersebut yang mendorong orang-orang untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Pilihan dan permintaan konsumen. Menurut sistem kapitalistis yang dianut Amerika Serikat, bisnis didirikan untuk mengejar laba. Dalam mengejar laba, bisnis harus memperhitungkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen. Seefisien apapun sebuah bisnis, tidak akan bertahan jika tidak ada permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Peluang dan wirausaha. Pelaku wirausaha bisa mengenali peluang emas dan kemudian mengembangkan rencana gemilang untuk mengkapitalisasikan peluang tersebut. Mereka akan berhasil. Maksudnya adalah pelaku usaha akan memperhatikan dan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul. Misalnya, barang A sedang diminati di dunia saat ini namun belum ada diproduksi di Indonesia. Maka dari itu, pelaku wirausaha Indonesia memanfaatkan peluang tersebut yang mana memproduksi barang A dengan cepat sebelum ada usaha yang memproduksinya. Peluang ini selalu melibatkan barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan, khususnya jika tidak ada yang memasoknya atau jika pelaku bisnis yang tidak ada menjalankannya secara efisien atau sempurna. Manfaat bisnis. 1. Memproduksi sebagian besar barang dan jasa yang kita konsumsi dan memperkerjakan sebagian besar tenaga kerja. 2. Mereka menciptakan banyak inovasi dan peluang untuk bisnis baru lain sebagai pemasok mereka. 3. Iklim bisnis yang sehat juga berkontribusi langsung pada kualitas kehidupan dan standar hidup masyarakat. 4. Laba perusahaan meningkatkan pendapatan jutaan pemilik dan pemegang saham, dan pajak atas bisnis membantu pendapatan pemerintah di segala tingkatan. 5. Banyak bisnis yang menyokong kegiatan amal dan merangsang jiwa kepemimpinan dalam masyarakat. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis adalah segala hal yang berasa di luar batas-batas bisnis, yang mungkin mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Lingkungan eksternal bisnis bagi menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis domestik dan lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis domestik. Lingkungan bisnis domestik artinya adalah lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatannya. Lingkungan yang semua kekuatan tidak dapat dikontrol yang bersumber dari negara asal yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Jenis perusahaannya masih sederhana,
karena hanya memperhatikan variabel secara lokal atau sekitar. Lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global artinya adalah kekuatan-kekuatan internasional yang mempengaruhi suatu bisnis. Jenis perusahaannya sangat luas karena tidak hanya memperhatikan variabel secara lokal, tetapi memperhitungkan secara global juga. Dimensi lingkungan eksternal yaitu lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis global. 1. Kesepakatan perdagangan internasional. 2. Kondisi ekonomi dunia. 3. Ketidakstabilan politik. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi artinya adalah mencakup semua cara yang ditempuh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Lingkungan teknologi mencakup pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah teknologi yang akan berjalan dan berkembang sesuai dengan jalannya dan berkembangnya pengetahuan manusia. Metode kerja. Metode kerja adalah bagaimana cara kita dan teknologi itu bekerja, bagaimana cara kita agar sejalan dengan teknologi itu. Peralatan fisik. Maksudnya adalah alat teknologi apa saja yang ada. Elektronik dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengolahan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis. Lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik artinya adalah mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah terhadap bisnis. Alasan adanya lingkungan hukum politik. 1. Sistem hukum menetapkan hal-hal yang dapat dan tidak dapat organisasi lakukan. 2. Sentimen pro-bisnis atau anti-bisnis dalam pemerintah dan stabilitas politik. Lingkungan sosial budaya dan lingkungan ekonomi. Lingkungan sosial budaya adalah sistem yang dianut individu atau kelompok yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Contohnya yaitu adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat di mana suatu organisasi beroperasi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi relevan yang terjadi dalam sistem ekonomi di mana suatu organisasi berlokasi. Saya Laudza Bima akan meneruskan presentasi dari Fatim. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya bagi warga negara, baik individu maupun organisasi. Lalu perbedaan utama pada sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya. Faktor produksi sendiri adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja disebut juga sumber daya manusia atau human resource. Tenaga di sini mencakup kontribusi fisik dan intelektual yang diberikan individu saat terlibat bisnis. Lalu ada modal. Modal meliputi seluruh sumber daya keuangan untuk bisnis. Modal di sini diperlukan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan suatu bisnis. Sebagai contoh fungsi modal yaitu ketika Starbucks memutuskan untuk menutup beberapa ratus kedai kopi tahun lalu, Starbucks menggunakan modalnya untuk melunasi sewa dan memberikan
uang pesangon bagi karyawan yang diberhentikan. Lalu ada kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang menanggung resiko dan peluang dalam bisnis. Nah, yang mendorong lahirnya wirausahawan itu adalah sistem ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mencetak laba dalam lebih banyak bagi pemilik bisnis. Maka dari itu, seorang wirausahawan di sini harus pandai dalam mengenali produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru dan memasarkannya. Lalu ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik adalah hal-hal yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya fisik meliputi sumber daya dan bahan baku, perkantoran, fasilitas produksi, penyimpanan onderdil, perlengkapan komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Dan yang terakhir nomor 5 adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi di sini mencakup data dan informasi lain yang digunakan oleh bisnis tersebut. Sumber informasi yang digunakan dunia bisnis antara lain peramalan pasar orang-orang dengan keahlian dan pengetahuan khusus serta data ekonomi. Nah, informasi tersebut dalam dunia bisnis digunakan untuk menghasilkan penciptaan informasi baru atau pengemasan ulang informasi yang ada untuk pengguna baru. Contohnya seperti Starbucks yang menggunakan beragam data statistik ekonomi untuk memutuskan pembukaan gerai barunya. Lalu pada slide ini ada jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perekonomian terpimpin, perekonomian pasar, dan perekonomian pasar campuran. Perekonomian terpimpin atau disebut juga sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana segala kegiatan ekonomi mengandalkan pemerintah pusat untuk mengendalikan faktor-faktor produksi dan membuat keputusan ekonomi. Jadi, di sistem ekonomi ini, pemerintah mengarahkan warganya pada pekerjaan masing-masing. Pemerintah juga sekaligus memiliki seluruh kegiatan bisnis dan mengendalikan keputusan bisnis, meliputi apa yang diproduksi, berapa harganya, dan sebagainya. Sistem ekonomi ini biasanya dianut oleh negara-negara dengan paham komunisme seperti Uni Soviet. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar atau biasa juga disebut dengan sistem ekonomi liberal. Mekanisme pertukaran barang dan jasa tertentu dilakukan antara pembeli dan penjual. Jadi harga dan jumlah produksi suatu barang di pasar sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi ini, individu tidak hanya bebas membeli apa yang diinginkan, tetapi juga bebas bekerja dimanapun dan berinvestasi, menabung, ataupun menghabiskan uang mereka dimanapun sesuai dengan pilihan masing-masing. Dalam dunia bisnis, juga mereka bebas memutuskan produk apa yang dihasilkan, di mana menjualnya, dan berapa harganya. Dasar politis dari sistem perekonomian ini adalah kapitalisme yang memungkinkan kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi dan mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentifnya. Yang terakhir ada perekonomian pasar campuran. Dalam kegiatan ekonomi di sini merupakan kombinasi dari sistem perekonomian terpimpin dengan sistem perekonomian pasar, di mana pemerintah memiliki sebagian industri terpilih, tetapi tetap membiarkan kepemilikan pribadi atau swasta pada usaha-usaha tertentu, terutama pada usaha kecil. Di
Di sistem ekonomi ini pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Namun pemerintah tetap ikut andil dan masih ada campur tangan dalam perekonomian. Lalu, untuk memahami sifat sistem perekonomian Amerika Serikat, maka kita harus melihat cara kerja perekonomian pasar Amerika Serikat. Secara spesifiknya, kita akan membahas tentang sifat permintaan dan penawaran perusahaan swasta dan tingkat persaingan. Dalam segala tingkatan perekonomian, keputusan tentang apa yang dibeli dan dijual ditentukan terutama oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri adalah kesediaan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk tertentu, sedangkan penawaran adalah kesediaan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa tertentu untuk dijual. Nah, biasanya permintaan dan penawaran mengikuti hukum dasarnya. Bunyi hukum permintaan yaitu pembeli akan membeli banyak produk ketika harga turun dan akan membeli sedikit produk ketika harganya sedang naik. Sedangkan hukum penawaran adalah kebalikan dari hukum permintaan, yakni produsen akan menyediakan lebih banyak produk untuk dijual ketika harga sedang meningkat dan lebih sedikit menyediakan produk yang akan dijual ketika harganya turun. Selanjutnya, ada mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran ini diperoleh dari riset pemasaran, data historis, dan studi penelitian lain mengenai pasar. Gunanya untuk membantu kita dalam memahami hubungan antara tingkat permintaan dan penawaran pada tingkat harga yang berbeda-beda. Dari mekanisme permintaan dan penawaran tersebut, maka dapat digunakan untuk membuat kurva permintaan dan penawaran di suatu tempat tertentu. Pada kurva permintaan menunjukkan berapa banyak produk yang akan diminta pada harga tertentu, sedangkan untuk kurva penawaran menunjukkan berapa produk yang akan dipasok pada saat harga tertentu. Pada saat kurva permintaan dan penawaran dipetakan ke grafik yang sama, nilai pada titik perpotongan kedua kurva ini merupakan harga pasar atau disebut juga equilibrium harga, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada surplus dan defisit. Surplus adalah situasi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi kapasitas yang diminta. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Sedangkan defisit adalah situasi di mana kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan. Akibatnya, perusahaan dapat kehilangan laba tambahan yang bisa saja diperolehnya. Untuk itu, bisnis harus mencari kombinasi yang tepat antara harga yang ditetapkan dan jumlah yang ditawarkan, sehingga dapat memaksimalkan laba, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, dan mengurangi persaingan. Perusahaan swasta dan persaingan di perekonomian pasar. Pada perekonomian pasar, mengandalkan sistem perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memenuhi kepentingan mereka tanpa pembatasan pemerintah yang tidak semestinya. Pada gilirannya, perusahaan swasta mensyaratkan adanya 4 unsur penting, yakni hak milik pribadi atau kepemilikan atas sumber daya di tangan individu. Lalu kebebasan memilih,
individu dapat menjual tenaga kerja kepada pemberi kerja maupun yang dipilih. Selain itu, juga dapat memilih produk apa yang harus dibeli dan produsennya. Juga biasanya dapat memilih siapa yang dipekerjakan dan apa yang diproduksi. Lalu yang ketiga ada laba. Laba atau keuntungan dari penjualan produk ini dapat mendorong sebagian orang untuk meninggalkan rasa aman bekerja untuk orang lain dan mengambil resiko untuk terjun dalam wirausaha. Laba yang diharapkan juga berpengaruh kuat pada pilihan individu atas barang dan jasa yang akan mereka produksi. Dan yang terakhir nomor 4 adalah persaingan. Persaingan dua perusahaan atau lebih akan memotivasi individu untuk memulai bisnis. Maka persaingan ini memotivasi mereka untuk menjalankan perusahaan secara efisien. Persaingan ini akan mendorong semua perusahaan untuk membuat produk yang lebih baik atau lebih murah. Derajat persaingan. Dalam sistem usaha bebas, tidak semua industri serupa persaingannya. Untuk itu, para ekonom telah mengidentifikasikan 4 jenis derajat persaingan dalam sistem ekonomi perusahaan swasta, yakni persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Derajat persaingan di sini bukan merupakan suatu pengelompokan, tetapi lebih merupakan suatu kontinuum, di mana dalam persaingan derajat persaingan kutub ekstrim ditempati oleh persaingan sempurna dan monopoli. Sedangkan yang berada di antara kutub ekstrim adalah persaingan monopolistik dan oligopoli. Persaingan sempurna, pasar atau individu yang dicirikan dengan perusahaan kecil dalam jumlah banyak yang memproduksi produk yang identik atau hampir sama. Contoh persaingan sempurna yakni ada di pertanian Amerika Serikat. Gandum yang diproduksi di suatu lahan pertanian sama dengan yang diproduksi di lahan pertanian lain. Baik produsen maupun pembeli mengetahui harga yang berlaku di pasar. Juga relatif mudah untuk memulai produksi gandum dan untuk berhenti membudidayakannya apabila sudah tidak menguntungkan lagi. Lalu ada monopoli. Monopoli adalah pasar atau industri dengan hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Lalu yang ada di antara kutub ekstrim ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah pasar atau industri yang didirikan banyak pembeli dan relatif banyak penjual yang berusaha didiferensiasikan atau membedakan produk mereka dengan pesaing. Dalam pasar monopolistik, ada banyak penjual yang berusaha membuat produk mereka setidaknya terlihat berbeda dengan para pesaing. Meskipun terdapat banyak penjual dalam persaingan monopolistik, mereka cenderung lebih sedikit jumlahnya ketimbang di pasar persaingan sempurna. Lalu ada oligopoli. Oligopoli adalah pasar atau industri yang dicirikan oleh penjual yang sedikit, yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk mereka. Ketika suatu industri hanya memiliki sedikit penjual, oligopoli pun terjadi. Perusahaan oligopoli memiliki kendali yang
lebih besar atau strategi mereka sendiri daripada perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik. Lalu pada slide ini ada indikator ekonomi, data statistik yang menunjukkan apakah suatu ekonomi menguat, melemah, atau stabil. Karena kekuatan ekonomi sangat fluktuatif dan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, kinerja sistem ekonomi suatu negara berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Terkadang perekonomian menguat dan membawa kemakmuran bagi warganya seperti yang terjadi di Amerika Serikat selama tahun-tahun pertama abad 21. Di lain waktu, perekonomian melesu dan merugikan banyak orang seperti yang terjadi pada tahun 2009 sampai 2010. Untuk itu, sebagian besar pakar menggunakan indikator ekonomi untuk menunjukkan apakah suatu sistem ekonomi menguat, melemah, atau stabil. Indikator yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Dinilai dari output agregat atau kuantitas total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sistem ekonomi. Jadi ketika kenaikan dalam output agregat berarti pertumbuhan atau terjadi kenaikan ekonomi. Lalu ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi serta kuantitas barang dan jasa yang dihasilkannya tumbuh pada tingkat yang sama. Sebagai sasaran utama suatu sistem ekonomi, stabilitas dapat terancam oleh beberapa faktor, yakni inflasi, pengangguran, resesi, depresi, dan pertumbuhan ekonomi. Ancaman stabilitas ekonomi pertama adalah inflasi, ketika terdapat kenaikan harga yang meluas dalam suatu sistem ekonomi secara keseluruhan. Lalu pengangguran, ketika persentase tidak adanya pekerjaan bagi mereka yang aktif mencari pekerjaan dalam suatu ekonomi. Lalu ada resesi, yaitu ketika periode menurunnya output agregat yang dapat diukur melalui GDP real. Lalu ada depresi. Depresi adalah resesi yang semakin parah dan berkepanjangan. Dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Meskipun kenaikan produktivitas dapat menciptakan pertumbuhan, namun neraca perdagangan dan utang nasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebijakan ekonomi perekonomian Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi perekonomian Amerika Serikat meliputi kebijakan fiskal atau kebijakan yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan pendapatan dan belanja negara. Contoh penerapan kebijakan fiskal di Amerika Serikat adalah ketika kebijakan Presiden Obama dalam perombakan sistem pajak Amerika Serikat. Di dalamnya memuat pengajuan pemotongan pajak bagi kelompok yang memiliki pendapatan menengah ke bawah dan menaikkan pajak bagi kelompok yang memiliki pendapatan tinggi dan kalangan bisnis. Lalu ada kebijakan moneter atau kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Contoh kebijakan ini dapat dilihat pada tahun 2008. Dalam mengatasi resesi, pemerintah menyuntikkan lebih besar dana ke dalam perekonomian melalui berbagai paket stimulus. Namun di satu sisi, para pejabat berharap bahwa dana ini akan merangsang pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, sebagian pakar cemas bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi.
Dan yang terakhir ada kebijakan stabilisasi atau kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan mengurangi frekuensi output dan pengangguran serta menstabilkan harga. Pada gilirannya, resesi ekonomi yang bermula sejak tahun 2008 merupakan titik kejatuhan stabilitas yang signifikan ketika valuasi bisnis merosot dan lapangan kerja menghilang. Lalu berbagai intervensi pemerintah, misalnya dana talangan, mencerminkan strategi untuk mengembalikan stabilitas ekonomi di Amerika Serikat. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.